Pemirsa, kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia pada tanggal 1 hingga 9 Maret 2017 mendatang akan diikuti dengan komitmen investasi. Di antaranya adalah pembangunan kilang Cilacap. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dalam pertemuan tersebut rencananya dibahas masalah investasi. Selain itu, Presiden dan Raja Arab Saudi akan menyaksikan langsung penandatanganan suntikan modal investasi senilai 60 juta dolar Amerika. Perusahaan asal Arab Saudi, Saudi Aramco, memberikan bantuan pembiayaan proyek perluasan kapasitas dan kompleksitas kilang. Nanti akan ditandatangani investasi Saudi Arabia di Indonesia, Aramco di Cilacap 6 miliar US dollar. Kemudian juga akan ada proyek lain yang akan ditandatangani kurang lebih sebesar 1 miliar US dollar dan proyek-proyek lainnya. Tadi Bapak Presiden mengharapkan bahwa investasi Saudi Arabia ini secara keseluruhan diharapkan bisa sampai dengan 25 miliar US dollar. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan kunjungan Raja Salman adalah tindak lanjut pertemuan G20 di Hangzhou, Tiongkok tahun lalu. Ada 3 hal yang dibicarakan. Pertama adalah kerjasama Pertamina dengan Saudi Aramco yang juga cukup banyak kemajuan, kerjasama di ekspansi kilang. Kedua, kerjasama di pariwisata, dan ketiga, kerjasama di perubahan ongkos terjangkau. Ya. Saat ini tantangan pemerintah adalah bagaimana bisa merealisasikan investasi Arab Saudi yang dikenal memiliki modal besar dengan menyediakan sejumlah proyek. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Defisit APBN dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami kenaikan yang diikuti oleh meningkatnya jumlah utang pemerintah. Namun kenaikan utang Indonesia saat ini dinilai masih dalam batas aman. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui jumlah utang Indonesia setiap tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini akibat defisit APBN yang berada di atas 2%. Namun kenaikan jumlah utang Indonesia tahun 2016 yang tercatat sebesar 3.466 triliun rupiah atau sebesar 27,5% dari PDB dinilai masih aman. Bila dibandingkan dengan negara emerging market lainnya yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi seperti India, rasio utang Indonesia masih terjaga. India yang memiliki pertumbuhan ekonomi 6,8 hingga 7% memiliki defisit 7,2%. Pertumbuhan utang India dalam waktu 3 tahun naik 25%. Sedangkan Indonesia pertumbuhan ekonominya sekitar 5% dan defisit 2,4%. Rasio utangnya setiap tahun semakin mengecil. Pertumbuhan ekonomi India sekitar 6,8 atau 7%, tapi defisit APBN-nya adalah mencapai 7,2%. Artinya, India hanya dalam waktu 3 tahun, kenaikan utangnya akan naik sekitar 25% total seluruh utang Republik Indonesia saat ini kira-kira. Jadi kita akan mengatakan bahwa dengan defisit 2,41 Indonesia punya pertumbuhan ekonomi di atas 5%, itu menggambarkan bahwa rasio utang makin lama akan makin bukan meningkat, tapi makin mengecil. Hal senada disampaikan Ketua Komisi 11 DPR, Melkias Markus Mekeng. Sangat sehat, kita 28% dari GDP kan, artinya kemampuan GDP kita untuk menghasilkan uang, untuk membayar utang bunga itu masih kuat. Dibandingkan tadi yang dibilang Yunani itu 200%, jadi 200% itu GDP dia itu udah nggak kuat untuk membayar bunganya, itu berbahaya. Tapi kalau Jepang beda, karena dia industrinya kuat, industrinya itu yang akan menopang pembayaran utangnya, meskipun utangnya besar. Itu. Jadi kalau kita harus kita balance dengan kemampuan kita mengenerate income dalam hal menggunakan utang. Dengan kebutuhan anggaran pembangunan yang tinggi, pengelolaan utang akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk membiayai anggaran yang bersifat produktif. Dari Jakarta, Wahyu Joju, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Sejenak kita ke lantai